Shalom, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang Ia limpahkan di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan masih mengizinkan untuk kita melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita langsung saja untuk kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Namun sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, teristimewa atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan izinkan, sehingga kami berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, sehingga apapun yang kami belajar boleh menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami, dan boleh kami menerapkan di dalam kehidupan kami di masa depan yang akan datang. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan mengajak buat saudara-saudara sekalian untuk kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Saya akan membacakan buat kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu memiliki hidup yang kekal melalui penebusan Yesus Kristus. Nah, ada satu poin penting yang perlu kita renungkan, yaitu hidup kekal. Seperti apakah itu hidup kekal? Nah, menurut KBBI, hidup kekal artinya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah kasihnya, yaitu kasih siapa? Yaitu kasih Kristus. Seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia bahwa ketika kita mengalami suatu masalah, persoalan yang melimpah di atas kehidupan kita, pasti dengan cepatnya untuk mengambil jalan pintas atau berubah untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Yaitulah kita sebagai manusia punya banyak keterbatasan. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa kasih Kristus tidak seperti kita manusia yang berubah dengan sesaat waktu. Tetapi Kristus tidak pernah berubah. Kasihnya tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan oleh karena itu, mari kita selalu bersandar kepada Kristus, karena Kristus tidak pernah berubah. Sebagai manusia pasti kita berubah, tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, jangan bersandar kepada manusia. Manusia bisa berubah, tetapi kasih Kristus tidak pernah berubah. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita lihat bersama-sama lagi di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Saya akan membacakan buat kita semua. Kesaksian tentang anak Allah. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Kristus Yesus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darahnya. Dan Roh-Lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darahnya. Ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup kekal itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, di dalam konteks ini sangat jelas di dalam 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai di 8 dia menjelaskan bahwa ada 3 kesaksian yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu dengan darahnya, dengan roh,
dan dengan firman. Nah, yang dimaksud dengan darahnya itu ialah pribadi Allah yang turun ke dunia sebagai manusia. Ia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita sebagai manusia. Dia menjadi anak manusia, datang ke dunia untuk menebus dosa saya dan saudara. Nah, ketika ia menebus dosa kita, kita sudah bebas dari dosa. Kita tidak memiliki dosa lagi. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa yang kita miliki sekarang ialah berdosa. Nah, ada dua perbedaan yang perlu kita pelajari bersama bahwa dosa dengan berdosa. Saya akan menjelaskan tentang dosa dan berdosa. Dosa, ketika sebelum Tuhan sebelum Yesus datang ke dunia, kita memiliki dosa. Tetapi melalui penebus Yesus Kristus, ia mati di kayu salib, rela dipaku dan mati, dia menebus dosa kita seluruh dunia. Jadi saya dan saudara tidak memiliki dosa. Tetapi yang ada yaitu berdosa. Berdosa yang artinya berdosa itu berasal dari keinginan kita sendiri, dari keinginan daging kita. Kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, yang ada berdosa bukan dosa, tetapi sedangkan dosa sudah ditebus melalui kematian Yesus di kayu salib, sedangkan yang ada berdosa. Nah, di ayat yang ke-8 di sini dia sangat jelas bahwa dia bilang ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darahnya. Roh itu yang membuat ketika datang ke dunia, istinya roh itu yang mendorong kita untuk percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristuslah itu juru selamat kita sebagai orang percaya. Sudahkah kita percaya bahwa Kristus dialah juru selamat kita? Sudahkah kita menerima Yesus Kristus sepenuhnya untuk menjadi juru selamat kita? Di ayat yang ke-9, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Di sini ada dia berbicara tentang ada 2 kesaksian, yaitu kesaksian manusia dengan kesaksian Allah. Nah, di dalam ayat ini ada bertentangan antara kesaksian dengan kesaksian manusia dengan kesaksian Allah. Karena di mana pada waktu itu mereka menghadapi ajaran-ajaran sesat. Mereka tidak percaya bahwa Kristus datang, bahwa dia adalah sebagai anak Allah. Tetapi yang mereka percaya, mereka menyembah dewa-dewa yang lain. Mereka tidak percaya kok Kristus bisa datang ke dunia sebagai manusia dan mati di kayu salib. Bagaimana mungkin manusia dipertuhankan? Sangat tidak mungkin, kata nabi-nabi palsu. Mereka tidak percaya tentang kesaksian itu bahwa Kristus datang ke dunia. Tetapi di sini dia menjelaskan bahwa tetapi kesaksian anak Allah lebih kuat. Di mana Yohanes menghadapkan dengan nabi-nabi palsu itu, dia menjelaskan bahwa kesaksian anak Allah itu lebih kuat. Tetapi mereka tidak percaya dengan hal yang demikian. Di ayat yang ke-10 di sini dia berbicara, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya pada anak Allah, ia membuat dirinya menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian anak yang diberikan tentang anaknya. Nah, di sini sangat jelas sekali di ayat yang ke-10 bahwa kesaksian anak manusia lebih kuat daripada Allah. Di ayat yang ke-10 bahwa mereka tidak percaya tentang akan kedatangan Yesus Kristus, bahwa dia menjadi manusia. Kok dia manusia? Tetapi kita sebagai orang yang memiliki iman, kita sebagai orang percaya yang sudah memiliki dorongan Roh Kudus untuk percaya, kita tetap menerima bahwa Yesus adalah sebagai juru selamat. Karena dialah juru selamat kita. Di dalam dia kita memperoleh hidup yang kekal. Kita kembali lagi ke tema tadi. Hidup kekal di dalam Kristus memiliki hidup yang kekal, tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, sedangkan di ayat yang ke-11 dan 12 di sini, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Di ayat 11, kasih Kristus bukan hanya lewat ucapan saja, tetapi suatu kenyataan bahwa kasih
Allah mengutus anaknya melalui penebusan itu. Bukan hanya lewat ucapan saja, tetapi nyata mati di kayu salib dan bangkit pula dari antara orang mati di hari yang ketiga dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, inilah yang perlu kita renungkan secara bersama-sama. Sedangkan di ayat 12 di sini, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, di ayat yang ke-12 di sini, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Memiliki anak yang dimaksud, kita memiliki Kristus dan kita percaya kepada Kristus. Yang dimaksud dengan memiliki anak, yaitu kita percaya kepada Kristus bahwa Kristus mati di kayu salib, bahwa dia adalah utusan Allah. Sangat jelas di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mengasihi kita, bahkan dia mengasihi semua dunia. Karena dimana pada saat waktu itu dunia telah hancur dengan hal-hal perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi karena kasih Kristus, dia mengutus anaknya, dia mendamaikan dunia ini untuk kita bisa ada relasi kembali dengan Tuhan melalui penebusan Yesus Kristus. Nah, inilah yang menjadi perenungan kita bersama-sama di pagi hari ini. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan buat kita semua yang perlu kita renungkan bersama-sama. Oleh karena itu, Yohanes memberitakan tentang kesaksian anak Allah bahwa Kristus telah mengasihi dunia. Mengapa harus kita percaya kepada Kristus? Pertanyaannya, mengapa kita harus percaya kepada Kristus? Saya akan memberikan satu poin buat kita semua. Karena di dalam Kristus memiliki hidup yang kekal. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11, dan saya akan membacakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepadanya. Dalam kehidupan kita sehari-hari perlu kita ketahui bersama bahwa rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, tetapi jalan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, jalan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang bagaimana kita harus memperoleh keselamatan itu, dan bagaimana kita harus memperoleh hidup kekal itu? Nah, dasar sebagai orang Kristen, kita harus menteladani apa yang Kristus ajarkan, yaitu saling mengasihi. Saling mengasihi. Inilah dasar terkuat bagi kita. Kita saling mengasihi antara sesama kita. Bukanlah berarti ketika kita mengasihi, saya dan saudara mengasihi sesama, bukanlah berarti supaya kita bahwa, ternyata dia kelihatan wow, dia mengasihi. Tetapi bukan hal itu yang Tuhan lihat. Bukan hal itu yang perlu kita lihat di dalam kehidupan kita, supaya kita dipandang orang bahwa kita ini ternyata memiliki kasih. Namun tidak. Tetapi ketika kita melakukan hal yang demikian, kita memperoleh hidup yang kekal di dalam nama Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, tetapi jalan keselamatan hanya berada di dalam Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita memperoleh hidup kekal itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ini satu poin penting ini yang perlu kita pelajari bersama dan kita perlu renungkan di dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi yang sangat menarik buat kita semua yang perlu kita renungkan. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi ini. Pada suatu hari ada kedua bapak dan anak. Mereka pada awalnya orang yang setia, takut akan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Mereka sangat setia sekali dengan Tuhan. Dan ke bapak ini adalah dia seorang polisi.
Dia bertugas di jalan lalu lintas. Pada suatu hari ia pergi melakukan tugasnya. Nah, ada semua mobil yang menyeberang, dia menerobos lampu merah. Si pak polisi ini menahan mobil tersebut. Pak, kok lampu merahnya diterobos? Nah, kedua anak muda ini, mereka ternyata orang yang mengkonsumsi alkohol. Nah, di saat itu mereka kabur, melarikan diri dari tahanan itu. Nah, si bapak polisi ngotot dan mengejar orang tersebut. Ketika pak polisi mengejar mereka dan mendapatkan mereka dan menahan lagi, si pengendara ini menerobos dan tabrak si bapak itu. Dan mereka tabrak bapak polisi. Si anak ini mendengar tentang berita tentang ayahnya bahwa dia masuk di rumah sakit. Nah, si anak ini pergilah berdoa di sebuah gereja. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau Maha tahu bapak saya lagi kena tabrak. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan dan menyembuhkan bapak saya. Beberapa hari kemudian, bapak ini meninggal dunia. Si anak ini merasa penyesalan sekali dalam kehidupannya. Dia merasa menyesal atas kepergiannya bapak. Terus dia mengalami, di saat itu dia sudah mengalami sebuah perubahan. Dia tidak beribadah lagi kepada Tuhan. Dia bilang, kok Tuhan bisa, katanya Tuhan Maha Pengasih, tetapi kok bapak saya ditinggalkan ketika dia pergi. Kena tabrakan saya berdoa kepadanya, tetapi bapak saya meninggal. Nah, si anak ini pada suatu hari dia pergi di sebuah gereja. Pada hari Minggu, Pak Pendeta sedang berkhotbah. Dia teriak dari belakang, katanya, Pak, Bapak bilang bahwa Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak berkhotbah seperti itu. Tetapi di saat bapak saya ketabrakan, saya datang di gereja dan berdoa untuk meminta pertolongan untuk kesembuhan bapak saya. Tetapi namun apa yang terjadi? Bahwa bapak saya telah meninggal dunia. Katanya Tuhan mengasihi. Nah, dengan nada seperti itu, si anak ini dia merasa kesal dan melempari bapak pendeta. Bapak pendeta ini dia darah. Nah, tetapi bapak pendeta ini dia tetap belajar bersabar untuk menghadapi itu. Dan si anak ini, si bapak pendeta menjelaskan tentang anak itu ketika suatu hari dia pelayanan. Dia melakukan konteks atau seminar. Dia tertarik sekali dengan seminar tersebut. Dia menyentuh dengan apa yang terjadi di atas bapaknya. Nah, bapak pendeta ini dia berkata bahwa semuanya punya waktu. Ada waktunya mati, ada waktunya hidup, ada waktu melahirkan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kita sebagai manusia perlu bersabar untuk menghadapi semua. Karena semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan. Tuhanlah yang mengatur semuanya itu. Nah, dari ilustrasi ini, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, perlu kita belajar bahwa semuanya punya waktu. Memang punya waktu senang, punya waktu susah. Semuanya punya waktu di dalam setiap kehidupan kita. Ada waktu susah, senang, sukacita, dan damai sejahtera. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita susah, Tuhan selalu menopang kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi kesimpulan buat kita semua pada pagi hari ini, dalam nats ini firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama mengajarkan kita tetaplah percaya kepada Kristus Yesus. Karena di dalam Kristus memiliki hidup yang kekal dan kasih Kristus tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Dan marilah kita menteladani apa yang Kristus ajarkan di dalam kehidupan kita untuk saling mengasihi. Ketika kita melakukan saling mengasihi, kita memperoleh keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita semua.
Demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi pedoman buat kita semua. Namun sebelum kita menutup persekutuan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana tentang kesaksian anak Allah yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menebus kami. Kiranya Tuhan memberkati perenungan kami, firman Tuhan yang kami renungkan secara bersama-sama agar mengambil bagian di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan berikan kami hati yang taat dan takut akan Engkau, agar benar Tuhan boleh kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan boleh kami memperoleh keselamatan yang anugerah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Inilah doa sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati.